Shalom saudaraku, selamat tahun baru 2023. Kita jumpa lagi di Roti Hidup. Tema hari ini, pohon yang baik. Matius 7 ayat 17. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Saya suka dengan buah-buahan, terutama buah mangga. Suatu saat saya memperhatikan pohonnya. Sepintas pohon-pohon itu tampak sama, namun jika diperhatikan lebih seksama, ternyata berbeda, baik dari daun maupun batangnya. Rasa dan tekstur buahnya pun berbeda. Jika saya harus memilih, maka saya akan memilih mangga arum manis. Mangganya harum, rasanya manis dan juicy. Matius 7 ayat 18. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Sebagai pelayan Tuhan, saya mengenal banyak orang, dan hal itu nyata terlihat serta tidak bisa dipungkiri. Di Alkitab ada contoh ibu yang jahat menghasut anaknya karena pernah ditegur oleh Yohanes Pembaptis. Matius 14 ayat 8, 10 dan 11. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, "Berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Herodes tidak bisa menolaknya, sekalipun ia seorang raja, sebab ia sudah terikat oleh sumpahnya. Ayat 10, disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara. Ayat 11, dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam, lalu diberikan kepada gadis itu, dan ia membawanya kepada ibunya. Ibu yang jahat mendidik dan menghasut anaknya dengan hal yang jahat pula. Orang tua menjadi peran penting dalam mendidik anak-anaknya. Kelak kita akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Seperti air mencerminkan wajah, demikian hati manusia mencerminkan manusia itu. Amsal 27 ayat 19. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaraannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaraannya yang jahat. Matius 12 ayat 35. Demikianlah ibu yang baik mendidik anaknya dengan hal-hal baik. Dalam 2 Timotius 1 ayat 5, Rasul Paulus memuji Timotius. Pujiannya menyiratkan bagaimana iman tumbuh dalam diri pemuda itu. Iman Timotius pertama-tama hidup dalam diri Louis neneknya dan Eunike ibunya. Pertama-tama artinya dari sanalah semua bermula. Iman Louis dan ibunya yang terwujud dinyatakan di dalam hidup sehari-hari yang mereka bangun, menjadi pengalaman spiritual yang membekas amat dalam di dalam jiwa Timotius. Inilah contoh yang berharga tiada tara. Matius 3 ayat 10. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Di zaman yang rapuh ini, kita harus benar-benar berjaga-jaga untuk menyambut kedatangan Tuhan. Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Matius 3 ayat 8. Demikianlah firman Tuhan. Diberkatilah engkau hari ini yang mendengarkan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin.